Kembali dalam program ibadah saat teduh kita. Kita sudah 2 minggu melewati bulan Februari tahun 2025 ini. Puji Tuhan, saudara-saudaraku semuanya. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah menyanyikan lagu puji-pujian kami Tuhan. Hikmat besar dari surga yang selalu memenuhi hati kami. Dan puji syukur, terima kasih karena hikmat dari sorga terus memberikan kepada kami pencerahan supaya setiap hari hubungan kami dengan Tuhan semakin terjalin sedemikian erat dan hidup kami terus dikuatkan oleh pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa kepada Allah Bapa kami dalam sorga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sekali lagi selamat pagi, salam buat kita semuanya, salam kudus Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali akan melihat lagi, saudaraku, kelanjutan dari apa yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita dengarkan bersama. Kemarin masih berhubungan dengan damai sejahtera Tuhan yang menjadi andalan kita dalam menjalani kehidupan kita bersama. Saudara-saudaraku, kita senantiasa diberikan oleh Tuhan bimbingan untuk kita mengerti ya bahwa penyertaan kasih Tuhan, penyertaan sukacita yang abadi dan juga damai sejahteranya selalu memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya mari kita akan lanjutkan lagi. Kita sudah melihat damai sejahtera Tuhan yang dibicarakan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Rasul kita bangsa lain, kepada jemaat Roma, kepada jemaat Korintus, kepada sekarang kita akan lihat di dalam kitab Galatia kepada jemaat Galatia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita semakin disadarkan dan kita semakin mengetahui bahwa di mana-mana ya Rasul Paulus menyampaikan firman kebenarannya, saudara-saudaraku, kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Saudara-saudaraku, selalu disertai, tidak pernah lepas dari kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Sama seperti kepada kita juga saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga diperhadapkan kepada pergumulan, perjuangan hidup yang harus kita hadapi. Dan kita juga sama halnya dengan jemaat-jemaat mula-mula, saudaraku, kita membutuhkan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Jadi ketika Rasul Paulus menulis surat firman kepada jemaat-jemaat Tuhan, jemaat mula-mula, jemaat kudusnya Tuhan dulu di abad pertama, saudaraku, mereka pun sedang dalam menghadapi persoalan, pergumulan, ya masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang bebas dari masalah. Tetapi yang sangat penting adalah masalah-masalah yang terjadi jangan timbul karena kekeliruan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah bila hal itu pun terjadi ya di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan persaudaraan,
ya, maka yang paling utama yang dibutuhkan adalah bagaimana kasih karunia Tuhan dan damai sejahteranya menjadi pokok pikiran kita bersama. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah ketika pun Rasul Paulus menangani masalah di dalam jemaat Galatia, di mana kita, saudara-saudaraku, mengambil kitab Galatia sebagai pokok pembahasan kita, ya, dan ini sudah masuk ke episode ke-349 dan sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, ya, damai sejahtera Tuhan, kasih karunia-Nya memperluas terus wawasan kita, ya, pikiran kita, karena kita, saudara, tidak boleh hanya berpuas diri dengan apa yang kita lihat secara kasat mata di dunia ini. Hati kita perlu tertanam terus, Bapak Ibu Saudara, berakar, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita lebih memahami lagi apa respon kita terhadap, ya, hal-hal yang kita hadapi sementara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan perkenanan Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku, ya, mari kita lihat di dalam kitab Galatia pasal 1. Ya, jadi kemarin saya sudah sampaikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Rasul Paulus selalu berbicara tentang kasih karunia dan damai sejahtera ini sebagai buah roh yang memenuhi seluruh, ya, perkataannya, yang memenuhi seluruh pikirannya. Ya, saudaraku, mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus, ya, menangani persoalan di dalam jemaat Galatia ini. Saudaraku, tetap harus dimulai dan pasti dimulai dari kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku, di ayat yang pertama, ya, kita lihat di situ Galatia pasal 1, ya. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ayat 2. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Tidak pernah lalai, tidak pernah lupa untuk memperkatakan, ya, kebenaran yang paling pokok ini. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan dan terus menegaskan bahwa selalu mengawali hubungan mereka, ya, mengawali kata-kata, berkomunikasi, berbicara, menyapa, ya, jemaat Tuhan, sekalipun itu ada masalah-masalah di sana, tapi Rasul Paulus selalu memulai dari perkataan yang sangat indah, yang sangat luar biasa, membawa satu kekuatan yang besar dari Allah, yaitu perkataan kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus selalu menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat 1 itu, tentunya, saudara, Rasul Paulus menyampaikan satu perkataan kalimat yang tidak biasa. Dia sampaikannya kepada jemaat-jemaat yang lain, seperti jemaat Roma, jemaat Filipi, ya, jemaat Efesus. Karena di sini, saudara-saudaraku, ya, Paulus menegaskan bahwa dia bukanlah rasul yang dipilih oleh manusia. Dia bukan seorang hamba Tuhan yang direkomendasikan oleh manusia, dan bukan manusia yang membuat SK-nya, ya, Bapak Ibu Saudara. Dia, ya, Paulus, saudaraku, langsung ditunjuk oleh Yesus Kristus untuk menjadi
rasul bagi kita bangsa-bangsa lain. Dan di situ luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus menghubungkan akan kerasulannya dengan apa? Dengan kuasa Allah yang membangkitkan, dikatakan yang telah membangkitkan Kristus dari Allah Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa ya Rasul Paulus, saudaraku, ya dari semula ketika dia melayani jemaat, melayani orang-orang Galatia ini, mereka sudah tahu bahwa pemberitaan Rasul Paulus adalah pemberitaan Injil damai sejahtera, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita tahu bahwa jemaat Galatia ini tergoda untuk meragukan kerasulan Paulus, dan mereka akhirnya mengagumi orang lain yang bukan menjadi sumber daripada pengajaran Injil yang benar. Dan disitulah Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus, ya, kitab Galatia ini ditulis untuk menegur mereka supaya mereka jangan mengagungkan manusia, tetapi mereka harus meninggikan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah tahu bahwa ya kekeliruan itu, kekeliruan jemaat Galatia ini, di mana mereka kembali kepada sistem hukum Taurat, ya, mereka kembali kepada sistem keagamaan Yahudi, sementara mereka menerima di awal, sebab mereka bukanlah orang Yahudi, mereka adalah orang-orang dari bangsa lain yang telah diselamatkan. Mereka sudah mengetahui bahwa ya mereka mendapatkan kasih karunia. Setiap orang yang percaya mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan, itu semata-mata adalah karena mereka percaya dan bukan karena mereka melakukan hukum Taurat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kita lihat di situ bahwa Rasul Paulus terus menghubungkan, terus mengulang, ya Bapak Ibu Saudara, terus mengulang dan menghubungkan ya bahwa saat ini kasih karunia Tuhan dan damai sejahteranya itu sampai kepada kita sudah 2000 tahun Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bagi kita saat ini sudah 2000 tahun, ya, itu diteruskan ya sampai kepada kita. Tidak ada lain selain daripada semuanya adalah karena peristiwa ya kuasa Allah yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itulah maka lagi sumber yang besar ya kita peroleh Bapak Ibu Saudaraku adalah dari kebenaran pengajaran tentang salib Kristus ya yang telah menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita lihat lagi di dalam bagian selanjutnya di ayat 4. Saya bacakan dari ayat 3 lagi. Ayat 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena segala dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat kerangka berpikir daripada kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah, saudaraku, bukan saja saudara kita dibebaskan atau kita dilepaskan dari hukuman api neraka yang kekal, tetapi juga saudaraku dikatakan yang melepaskan, membebaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak boleh lengah. Amin.
kita tidak boleh abai ya terhadap peringatan-peringatan yang disampaikan oleh firman Allah. Bahwa kita bukan tinggal di dunia yang baik-baik saja. Ya, saudaraku, kita bukan tinggal di dunia ya di mana orang-orang ya sedang memikirkan tentang kehendak Allah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, amin. Ya, itu penting kita pahami, kita ketahui bahwa kita bukan tinggal di lingkungan yang mempunyai kerinduan ya untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau itu ada lingkungan kita, kelompok kita, Bapak Ibu Saudara, komunitas kita, itu hanya ada di dalam tubuh Kristus, hanya ada di dalam gereja tubuh Kristus, ya. Karena setiap orang yang percaya di dalam gereja tubuh Kristus adalah orang-orang yang sudah mengalami keselamatan hidup yang kekal dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi bagaimana dengan lingkungan tempat tinggal kita dalam kehidupan bermasyarakat, ya saudaraku, tempat kita bekerja, ya tempat kita berbisnis, saudaraku, kelompok orang-orang di mana kita berkumpul, ya satu grup dengan mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena hubungan yang lain dalam pekerjaan misalnya, saudaraku, ya, atau dalam hubungan keluarga yang belum tentu mereka sudah mengalami kasih karunia Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini. Pasti di sana, Bapak Ibu Saudara, ya akan terjadi ya hal-hal yang bisa menimbulkan masalah yang membuat ya satu komunitas, satu kelompok itu satu dengan yang lain, saudaraku, menjadi masalah. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat bahwa ya Rasul Paulus mengatakan bahwa dia apa yang kita mengerti, apa yang kita terima, kuasa daripada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus akan melepaskan kita ya dari dunia yang jahat sekarang ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kenapa kita selalu memikirkan tentang bagaimana kita menyaksikan salib Kristus, menyaksikan Injil keselamatan, menyaksikan Injil kasih karunia Allah. Karena di sanalah Bapak Ibu Saudara pikiran Allah, ya disitulah ya pusat daripada pikiran Allah untuk saat ini bekerja, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ya mengambil sumber-sumber atau kita tidak mengandalkan informasi-informasi yang tidak ya masuk dalam lingkup kerangka berpikir Tuhan saat ini kehendaknya, yaitu di luar daripada kebenaran kasih karunia. Karena itu adalah hal-hal yang bersifat semu, hal-hal yang bersifat sementara, pegangan prinsip yang tidak akan mempersatukan ya orang-orang satu dengan yang lain, karena di sana ada kepentingan-kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara secara sosial bisa kelihatan baik, saudara-saudaraku ya. Mungkin bisa kelihatan saling peduli satu dengan yang lain secara urusan-urusan secara sosial ya, dan hubungan hal-hal yang lainnya yang dianggap saling menguntungkan satu dengan yang lain. Nah, tetapi saudaraku, kalau kepentingan itu sudah berakhir ya, maka hubungan mereka juga akan berakhir. Ya, tidak ada lagi hal yang bisa mengikat mereka, mempersatukan ya mereka untuk selanjutnya masuk ke dalam rencana Allah yang kekal. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat tadi di situ bahwa dikatakan ya bahwa kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, berita kebenaran ini akan melepaskan kita juga
dari pandangan dunia yang jahat sekarang ini. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa Allah ingin memfungsikan kita, memfungsikan hidup kita yang baru ini sesuai dengan rencananya. Dan hanya dengan kita mengerti kebenaran firman Allah yang spesifik, yang secara khusus menjelaskan kepada kita bagaimana kita mempercayai yang terbaik yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, dan bagaimana kita hidup di dalamnya, menghidupi kehendaknya, menghidupi kebenarannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat konteks daripada mengapa Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Galatia ini, kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab mereka, jemaat Galatia ini, yang sudah menyimpang dari pengajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, mengakibatkan diantara mereka juga, diantara hubungan diantara jemaat Galatia ini menjadi rusak satu dengan yang lain, oleh karena mereka telah mengambil sumber keyakinan mereka yang keliru di dalam hal bagaimana mereka menjalin hubungan mereka satu dengan yang lain untuk saling melayani dalam persekutuan sebagai saudara seiman. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengembalikan mereka kepada ingatan, memori, di mana mereka pertama kali jemaat Galatia ini, dari mana mereka mempunyai keyakinan tentang kebaikan Tuhan. Dari mana mereka bisa mengenal kasih Kristus? Apa yang pertama kali mereka dengarkan sehingga mereka begitu yakin bahwa mereka adalah milik Kristus selamanya, Bapak Ibu Saudara? Itu dikembalikan lagi memori mereka, ingatan mereka, di ayatnya yang selanjutnya. Di sini Rasul Paulus di Galatia pasal 1 ini, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan kepada jemaat Galatia kekeliruan mereka itu adalah oleh karena mereka telah berpaling dari Injil yang benar kepada Injil yang lain. Kita baca di ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudaraku, Galatia pasal 1. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, Allah yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara, mengikuti suatu Injil yang lain ini bukan berarti diberikan alternatif kepada mereka, kepada jemaat Galatia ini. Itu adalah pilihan mereka, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menetapkan kita hanya mengikuti saja kebenaran Allah yang sudah dinyatakan di dalam Injil Kristus, di dalam kasih karunia yang telah memanggil kita. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu manusia itu mempunyai kebebasan untuk berpikir. Dan kebebasan untuk berpikir itu kalau tidak dibimbing oleh Roh Kudus, itulah maka terjadi salah pilih. Dan itu berisiko terhadap kehidupan mereka sendiri. Nah, saudaraku, itu yang terjadi. Maka Paulus menegur mereka bahwa kenyataannya adalah bahwa orang-orang Galatia ini gampang sekali berubah, labil, Bapak Ibu Saudara. Cara berpikir mereka masih labil meskipun mereka sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, saudaraku, apa yang menyebabkan itu mereka menjadi labil dan mereka berubah-ubah, saudaraku? Kita lihat di situ, karena dikatakan mereka sendiri yang memilih untuk tidak setia kepada kebenaran Injil Kristus, sekalipun mereka sudah diajarkan dengan begitu baik, karena mereka menerima firman sebagai tangan pertama, dari Rasul Kristus langsung, Bapak Ibu Saudara. Tapi namanya manusia, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak bertumbuh di dalam kebenaran Kristus, tidak ada yang menjamin bahwa hatinya tidak berubah. Karena keinginan daging itu
begitu licik, ya. Keinginan daging itu begitu luar biasa mengembalikan, ya, ingin mengembalikan pikiran orang percaya itu kepada keinginan-keinginan dunia, dan itu yang fakta yang mau diungkapkan oleh Rasul Paulus di sini. Supaya apa? Supaya saudara-saudara dan saya, setelah 2000 tahun lamanya firman Tuhan ini dituliskan, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kesetiaan kepada kebenaran kasih karunia Allah itu harus kita jamin dari diri kita menjadi keputusan yang permanen. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan, ya, di ayat 6 dan 7, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Allah yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudaraku, kita lihat bahwa pusat daripada pengenalan akan Injil Kristus itulah menjadi sumber damai sejahtera. Amin. Banyak orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, hanya mengikuti, hanya ikut-ikutan, ya, mengatakan percaya kepada Yesus, tapi dia tidak tahu makna daripada mengikuti Yesus itu bagaimana, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka berpikir kalau mereka sudah menjadi orang yang beragama Kristen, ya sudah, begitu aja Bapak Ibu Saudara. Lalu lanjut dengan bagaimana mengurusi hal-hal yang mereka inginkan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan kekeliruan yang sangat besar. Memang betul sekali saudaraku, bahwa selama kita di dunia ini, kita harus bertanggung jawab bagaimana kita memenuhi keperluan-keperluan hidup kita, bagaimana kita juga supaya bisa bertanggung jawab terhadap keluarga kita, dan bagaimana kita juga bertanggung jawab di dalam lingkungan di mana kita tinggal. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hanya sampai di situ, saudaraku, ya, tingkat daripada berpikir, level berpikir daripada manusia, saudaraku, orang-orang yang tidak mengenal Allah juga memperhatikan tentang kehidupan mereka, bagaimana supaya mereka sejahtera di dunia ini. Nah, saudaraku, apa yang menjadi ciri khas yang membedakan kita sebagai pengikut Kristus Yesus adalah bagaimana kita konsisten terus, Bapak Ibu Saudara, menambahkan pengetahuan kita tentang Kristus Yesus dan rahasianya. Amin. Rahasia yang mana? Rahasia kasih karunia-Nya yang sempurna. Mengapa Yesus rela mati, disalibkan, dan dia dikuburkan, dan dia bangkit hidup untuk selama-lamanya. Ada apa Bapak Ibu Saudaraku di dalam peristiwa yang sangat besar itu, sehingga Rasul Paulus terus mengarahkan semua pembicaraan, pokok-pokok pemberitaannya, ya Bapak Ibu Saudara, apapun yang dia bicarakan tidak bisa lepas daripada peristiwa, ya, salib Kristus, peristiwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib menjadi pusat daripada kebenaran kehidupan kita. Dan di sana ada rahasia yang sangat besar, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memantapkan pengertian kita bagaimana mengikut Kristus yang sesungguhnya. Ya, nah, jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, di awal mereka sudah menerima kerangka berpikir tentang kasih karunia Allah itu, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, mereka terlalu mudah untuk mendengarkan, ya, berita-berita, doktrin-doktrin daripada manusia yang menjatuhkan mereka secara perlahan dan menjauhkan hati mereka dari, ya, kerinduan untuk hidup mengasihi sebagai saudara seiman, dan menjauhkan mereka dari damai sejahtera Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus menegaskan, ya, di ayatnya yang ke-8, ya, supaya mereka bisa menyadari bahwa kekeliruan
yang dilakukan oleh jemaat Galatia ini adalah merupakan satu hal yang tidak masuk akal di dalam hal membangun hubungan dengan Allah saat ini. Ya, itu adalah merupakan satu hal yang sangat merugikan mereka, dan itu bahkan di pasal 3 Paulus katakan itu adalah merupakan satu kebodohan tersendiri yang mereka lakukan, yang mereka putuskan sendiri bagi diri mereka. Di ayat 8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa banyak orang saat ini tidak memahami apa itu Injil. Ya, Saudaraku, ada yang mengatakan Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bapak Ibu Saudaraku, itu pengetahuan yang tidak bekerja. Ya, itu adalah suatu pengetahuan yang tidak menopang, yang tidak masuk di dalam kerangka berpikir kebenaran, kasih karunia Allah dan damai sejahtera. Itu pengetahuan yang tidak masuk di dalam kebenaran yang membangun kehidupan orang percaya. Karena apa? Bapak Ibu Saudaraku, Injil itu adalah kabar baik. Ya, kabar baik tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa itu? Karena di sanalah kekuatan Allah dinyatakan dengan sempurna untuk mengubahkan kehidupan manusia. Sebab di sana dinyatakan Yesus Kristus, apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, dia mengatakan sudah selesai. Di sanalah puncak daripada kebenaran Allah dinyatakan. Berarti saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan di dalam kisah-kisah, ya, bukan di dalam cerita-cerita, bukan di dalam ilustrasi-ilustrasi, juga bukan di dalam pemikiran-pemikiran manusia, bukan di dalam filsafat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukan di dalam ilmu pengetahuan. Kekuatan Allah itu dinyatakan adalah di dalam pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia boleh mengetahui seluruh seluk-beluk daripada kehidupan, tetapi apabila tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib bagi dirinya, maka saudaraku, apapun yang diberitakan, Paulus katakan terkutuklah dia. Jadi tidak ada kompromi, Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada upaya untuk melebarkan hal-hal yang tidak berhubungan, yang tidak terkonfirmasi dengan kebenaran Allah dalam kaitan dengan kabar baik tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itulah maka berpegang teguh kepada kebenaran Injil kasih karunia, berpegang teguh kepada berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, itulah saat ini yang membuat setiap orang berkenan kepada Allah. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau ada orang merasa dia sudah layak di hadapan Allah tanpa dia mengerti tentang makna yang terdalam daripada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu imajinasi dia, Bapak Ibu Saudara, itu hayalnya dia. Dan itu adalah keyakinan yang disertai oleh hal-hal yang berhubungan dengan keinginan daging dan kepentingan diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di sini, ya, sekalipun saudaraku Rasul Paulus menyampaikan suatu teguran yang keras kepada jemaat Galatia ini, tidak ada yang lain tujuan dia. Rasul Paulus sangat mengasihi mereka. Amin. Rasul Paulus sangat merindukan hubungan yang solid dengan jemaat Galatia. Tetapi bagaimana hubungan solid di antara sesama orang percaya kalau sudah ada yang mengambil keputusan tidak sejalur dengan kehendak Allah? Itu sulit, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah Paulus
menegaskan pendiriannya di ayat 10. Dia katakan apa? Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, tetapi menjadi hamba manusia, dan bisa juga menjadi hamba iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ya di dalam hal bagaimana kita berpendirian di dalam tugas panggilan kita memberitakan Injil damai sejahtera Kristus, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, itu bukan semata-mata supaya manusia hati mereka disenangkan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat mengambil pujian dan mengambil keuntungan dari orang-orang yang bertepuk tangan atas pemberitaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu hamba manusia, karena tidak ada kemerdekaan di situ. Kalau kita hanya semata-mata ingin menyenangkan hati manusia, lalu Bapak Ibu Saudara, berarti kita sudah mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri tanpa ya saudaraku kesungguhan untuk taat kepada kebenaran Allah yang seutuhnya. Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja saya katakan tadi, bukan maksud daripada Rasul Paulus untuk menyakiti hati daripada jemaat Galatia. Tetapi saudara, komitmen ya Rasul Paulus terhadap ketaatan kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah itu tidak bisa ditawar, saudaraku. Karena pada akhirnya yang mengevaluasi hidup kita itu bukan manusia, saudaraku. Ya, yang mengevaluasi hidup kita itu adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, karena itu ketika kita belajar konsisten, kita belajar setia, dan kita belajar konsekuen terhadap pemberitaan tentang Injil kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudaraku, maka yang pertama adalah ya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, hati dan pikiranmu akan ya memerintah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kembali pilihan itu ya ada di tangan manusia itu sendiri, dan kembali kepada masing-masing orang. Ya, seperti Rasul Paulus ini, di mana dia saat menghadapi kesulitan yang besar, Bapak Ibu Saudara, bahkan yang dihadapinya adalah saudara-saudara seimannya sendiri, bukan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang dihadapi dia dalam hal perbedaan pendapat, di dalam hal perbedaan pemikiran dan jalur ya untuk mengambil keputusan dan sikap hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita harus berdiri di hadapan Allah. Yang pertama-tama adalah bagaimana kita ya taat kepada Kristus lebih daripada manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masih ingat apa yang dilakukan oleh pemimpin orang Israel, yaitu Joshua. Ketika saudara-saudaraku, ya Joshua memimpin bangsa Israel sampai dan tibalah menyeberang di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Karena Joshua lah yang menggantikan Musa, ya yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel tiba sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Saudaraku, ya perkataan yang hampir sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga ya sebagai pemimpin. Ya, Joshua mengatakan kepada seluruh bangsa Israel, sekarang kamu sudah dibawa sampai tiba di tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepadamu, kata Joshua kepada 12 suku bangsa Israel. Nah, sekarang ya Joshua mengatakan, ya hari ini pilihlah bagimu, apakah kamu akan kembali ya mengikuti cara daripada nenek moyangmu yang selalu terombang-ambing, ya mengikuti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah dan mereka jatuh kepada penyembahan berhala, ataukah kamu akan tetap konsisten mengikuti ya Allah yang telah membebaskan kamu dari segala musuh-musuhmu dan yang akan memberkati kamu di tanah perjanjian ini? Ya,
Lalu Joshua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa artinya itu bagi kita saat ini di zaman modern ini? Kita mengerti sekali lagi bahwa Rasul Paulus mengatakan, Injil Kristus, kematian dan kebangkitannya, di sana ada rahasia kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus, yang akan memampukan kita, yang akan terus memberkati kehidupan kita, dan yang akan membuat kita, saudara-saudaraku, semakin bisa melayani satu dengan yang lain, dan kita bisa menjaga kesatuan di dalam persekutuan kita, karena di sana Roh Kudus bekerja, mendatangkan segala kebaikan di dalam kebersamaan kita sebagai orang-orang yang diajar untuk terus hidup mengasihi satu dengan yang lain. Maka saudara-saudaraku, kita pilih, amin, kita pilih kehendak Allah sebagaimana dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, yaitulah kehendak Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau menjanjikan kasih karunia dan damai sejahtera itu akan terus memampukan kami hidup secara konsisten, mengikuti rencana Allah, dan pikiran hati kami semua diubahkan terus untuk lebih mengerti lagi secara meluas wawasan di dalam kebenaran kasih karunia Allah ini. Sungguh tidak terbatas dan kami hidup di dalamnya, sebab hidup kami adalah hidup bersama-sama dengan Kristus, hidup kebangkitan-Mu dari antara orang mati, dan Engkau telah dipermuliakan di dalam surga, dan kami mempunyai satu pengharapan yang tidak bisa terputus dengan rencana Allah, bahwa segala kemuliaan, segala yang terindah, segala yang terbaik dan yang termulia telah Engkau sediakan bagi kami. Dan kami belajar untuk memahami kasih-Mu yang sempurna itu, supaya damai sejahtera Tuhan selalu memerintah di dalam hati dan pikiran kami. Apapun yang kami hadapi, yang harus kami kerjakan, yang kami harus responi, kami tahu bahwa semuanya berpusat kepada kebenaran Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami satu kali untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, sebab di dalam nama Yesus Kristus dan juga di dalam persekutuan, di dalam kuasa kasih Roh Kudus yang terus mengerjakan dan membesarkan damai sejahtera kami, di dalam kasih Kristus kami bersyukur dan menyerahkan semua kehidupan kami, dan apapun yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan, dan kami tahu Engkau menyediakan berkat yang besar, upah yang besar bagi kami semua yang percaya kepada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan jumpa lagi besok pagi ya, saudara-saudaraku. Nah, hari ini, pagi ini kita akan dibawakan doa syafaat oleh Bapak Andi Marbun. Saya serahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya, saudaraku. Shalom.